Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan pintar, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami, mengurutkan, dan menjelaskan proses siklus air secara sistematis. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kira-kira dari mana ya datangnya hujan? Betul sekali, dari langit. Air hujan turun ke bumi dari langit, lalu masuk ke sungai, laut, dan tanah. Tapi setelah itu, bagaimana ya air bisa kembali ke langit dan turun kembali menjadi hujan? Nah, hari ini kita akan mencari tahu jawabannya. Mari mengenal siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Siklus ini terjadi tanpa henti dan sangat penting bagi kehidupan kita. Siklus air memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Dan yang keempat, infiltrasi. Mari kita pelajari satu persatu ya. Tahapan yang pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Evaporasi atau penguapan air merupakan proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Sedangkan transpirasi atau penguapan uap air merupakan proses pelepasan uap air ke udara dari tumbuhan ke atmosfer. Contoh evaporasi. Baju yang dijemur di bawah sinar matahari lama-lama mengering. Air yang direbus mendidih dan menguap. Tahap yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi atau pengembunan merupakan proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Contoh kondensasi. Daun mengembun ketika di pagi hari. Gelas yang berisi air es mengembun. Yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi atau pengendapan merupakan proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga nantinya akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali lagi ke sungai, danau, waduk, laut, dan meresap ke dalam tanah. Contoh presipitasi, turunnya hujan. Kita sudah memasuki tahap keempat atau tahap terakhir dari siklus air yaitu infiltrasi. Infiltrasi atau penyerapan merupakan proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Contoh infiltrasi, air siraman tanaman meresap ke dalam tanah. Genangan air yang ada di tanah lama-lama menghilang karena meresap ke dalam tanah. Selanjutnya, coba perhatikan video siklus air berikut ini. Petualangan Nila si tetes air. Matahari membuat Nila menguap menjadi uap air. Tumbuhan juga menguap. Ini evaporasi dan transpirasi. Di sini dingin sekali. Aku dan teman-teman berkumpul menjadi awan. Ini kondensasi. Aku turun ke bumi sebagai hujan. Ini presipitasi. Aku masuk ke tanah dan menjadi cadangan air. Ini infiltrasi. Sampai jumpa. Wah, tak terasa materi hari ini sudah selesai. Untuk melatih pemahaman kalian, mari kita bermain game tebak peran. Petunjuknya, aku terjadi karena panas matahari. Aku mengubah air menjadi uap, dan aku terjadi di laut, sungai, serta danau. Coba tebak siapakah aku? Benar sekali, aku adalah evaporasi. Petunjuk selanjutnya, aku turun dari langit. Aku bisa berupa hujan, dan aku membawa air kembali ke bumi. Tebak siapakah aku? Tepat sekali, aku adalah presipitasi. Ayo berlatih. Yuk uji pemahamanmu dengan mengerjakan kuis berikut ini. Semangat mengerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini.
Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.